Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil tugas UAS, yaitu untuk perkuliahan audit sistem informasi dengan judul Analisis Pengendalian Risiko IT dan Kompetensi SDM atau Sumber Daya Manusia di Aku-Laku dengan pendekatan COVID-5. Next. Untuk nama kelompok sendiri, kita di sini terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Ayu Siti Hardianti, selanjutnya ada teman saya Desniana Pitupulu, lalu yang ketiga yaitu Dewi Febrianto, yang keempat Eva Fahmi Fahrudin, yang terakhir yaitu Willy Permana. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian yang pertama yaitu latar belakang, perkembangan pesat teknologi informasi atau TI dalam industri fintech memerlukan pengendalian risiko yang efektif. Aku laku sendiri yaitu salah satu perusahaan fintech yang menghadapi tantangan dalam tata kelola TI dan kompetensi sumber daya manusia atau SDM untuk mendukung operasional bisnis yang aman dan efisien. Next. Pada tugas ini kami merumuskan masalah yaitu ada tiga. Yang pertama, bagaimana efektivitas pengendalian risiko TI di aku-laku itu sendiri. Yang kedua yaitu apakah pengelolaan SDM TI mendukung tata kelola TI yang baik. Yang ketiga yaitu bagaimana implementasi framework COVID-5 dapat meningkatkan pengendalian risiko dan pengelolaan sumber daya manusia atau SDM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu eh Fahmi. Kami persilakan. Baik, untuk selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Di sini ada tiga tujuan utama. Yang pertama itu mengevaluasi efektivitas pengendalian resiko TI di Aku-Laku. Kemudian menganalisis pengelolaan SDN TI menggunakan domain COVID-5. Dan ketiga, menilai peran framework COVID-5 dalam memperkuat tata kelola TI. Berikutnya yaitu metodologi penelitian. Di sini studi kasus kualitatif yang berfokus pada penerapan domain COVID-5 yaitu mencakup PO6, PO7, PO8, DS7, ME1, dan ME2 dengan responden yang relevan di perusahaan aku-laku. Di sini ada analisis studi kasus. Yang pertama kita ketahui dulu mengenai profil perusahaannya seperti apa, kemudian kita mengidentifikasi masalahnya seperti apa, dan kemudian selanjutnya menganalisis pengendalian resiko TI menggunakan COVID-5. Dan untuk profil perusahaannya, ini Aku-Laku ini adalah platform keuangan digital di Asia Tenggara, mencakup Indonesia, Filipina, Malaysia, dan Vietnam yang didirikan pada tahun 2016. Awalnya, Aku-Laku ini hanya menyediakan e-commerce berbasis kredit atau skema cicilan, dan kini berkembang ke pinjaman, investasi, dan perbankan digital dengan nama Bank Neo Commerce. Model bisnisnya berfokus pada kredit, e-commerce cicilan, dan layanan keuangan digital. Teknologi informasi memainkan peran penting mendukung operasional keamanan data dan efisiensi termasuk verifikasi cepat dan analisis resiko kredit. Untuk identifikasi masalah, masalah utama yang ada di Aku-Laku meliputi pengelolaan resiko TI seperti ancaman cyber, kegagalan sistem, dan perlindungan data pengguna yang besar, serta keterbatasan dalam pemantauan secara real time. Selain itu, ada kesenjangan dalam kompetensi SDM TI, di mana keterampilan setiap stafnya tidak selalu sesuai dengan tuntutan sistem yang kompleks, sehingga tantangan ini memerlukan pengendalian internal yang lebih baik, kemudian pelatihan SDM, dan penerapan praktik tata kelola risiko yang optimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Willy. Baik, terima kasih. Di sini akan saya menjelaskan analisis pengendalian risiko TI, yaitu menggunakan COVID-5. Analisis pengendalian risiko TI di Aku-Laku ini menggunakan COVID-5 terdiri dari 4 domain ya, yaitu PO6, PO8, ME1, dan ME2. Menunjukkan pengolahan dan kontrol risiko TI itu
Untuk apa sih gunanya? Yaitu untuk menjaga operasional yang aman dan efisien. Di sini ada PO6, Communicate Management Aims and Direction. PO6 yaitu menyoroti pentingnya komunikasi yang jelas tentang tujuan dan kebijakan TI. Di Aku Laku, pengelolaan risiko TI dimulai dengan menyampaikan strategi yang efektif kepada semua pemangku kepentingan dalam memastikan pemahaman dan peran mereka dalam menjaga keamanan dan efisiensi sistem. Jadi untuk domain ini lebih ke arah kebijakan ya, seperti contohnya kayak SOP. Kemudian dalam SOP itu gimana sih dalam menjaga keamanan serta sistem itu agar lebih efisien. Kemudian selanjutnya ada domain PO8 yaitu Manage Quality yang berfokus pada pengelolaan kualitas layanan TI untuk meminimalkan resiko layanan yang tidak stabil. Di Aku Laku, kontrol kualitas diterapkan di setiap tahap pengembangan dan pemeliharaan TI, termasuk pengujian berkala dan pemantauan performa untuk memastikan layanan sesuai standar. Nah, di domain ini tuh lebih fokus gimana layanan itu agar tetap stabil dan juga layanan itu tuh sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan kebijakan yang ada pada domain sebelumnya. Kemudian ada domain ME1, Monitor and Evaluate IT Performance. Domain ME di Aku Laku ini berfokus pada pemantauan dan evaluasi kinerja TI dengan menggunakan KPI untuk mengukur dukungan sistem terhadap kebutuhan bisnis seperti kecepatan transaksi, uptime, dan responsivitas. Evaluasi berkala membantu mengidentifikasi area yang perlu perbaikan. Nah, di dalam domain ini tuh sebenarnya lebih berfokusnya ke ini ya, karena Aku Laku ini kan transaksional keuangannya itu gimana caranya dia tidak misalkan terjadinya downtime. Nah, kalau terjadi downtime itu gimana untuk kembalinya lagi seperti itu agar tidak mempengaruhi eh, transaksi yang sedang digunakan oleh nasabah. Contoh kita sedang menggunakan Aku Laku nih, tiba-tiba eh, apa transaksinya bermasalah. Nah, itu kan sangat menghambat bagi nasabahnya ya. Nah, kemudian di domain yang terakhir, ME2, monitor dan evaluasi internal kontrol, yang bertujuan memantau dan mengevaluasi pengendalian internal terkait risiko TI di Aku Laku, meliputi mekanisme perlindungan seperti enkripsi data, to authentication factor, dan pemisahan tugas. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan kontrol yang ada efektif menghadapi risiko baru, termasuk audit sistem keamanan dan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data. Nah, di domain ini sebenarnya menjelaskan lebih ke Aku Laku ini juga mengikuti nih gimana enkripsi data dan juga patuh terhadap Undang-Undang Perlindungan Data yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Next slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami Desnia. Oke, saya akan menjelaskan tentang analisa penerapan dari COVID-5 tersebut. Nah, penerapan analisa COVID-5 ini ditentukan adanya penentuan domainnya, sama ada yang namanya analisa perhitungan. Nah, di antara kedua ini ada namanya analisa kesenjangan gap. Gap itu adalah nanti kita lihat dari kekurangan atau perbedaan dari penentuan domain sama analisa perhitungannya. Next. Oke, penentuan domain. Penentuan domain itu sangat penting dalam suatu kita membangun sebuah sistem domain plan ataupun organize ataupun kita biasanya bilangnya PO. Domain ini fokus pada perencanaan dan juga pengorganisasian sumber daya TI agar selaras dengan tujuan strategi bisnis. Oke, terus yang kedua ada domain delivery dan support. Domain ini mencakup menyampaikan layanan TI dan juga dukungan operasional sehari-hari untuk memastikan layanan berjalan dan juga efektif. Yang ketiga ada namanya domain monitor and evaluate atau sebut MI. Nah, domain ini juga fokus pada penentuan dan juga evaluasi efektivitas pengelolaan TI serta memastikan kontrol internal dan yang dipakai. Nah, penentuan tujuan dari domain ini adalah untuk dalam sebuah sistem itu menentukan bagaimana plan-plan tersebut berjalan pada sistem masing-masing dan juga tugas masing-masing. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada yang namanya analisis perhitungan. Penjelasan perhitungan dari keyword monitoring itu atau juga nilai rata-rata yang disajikan ke dalam bentuk tabel seperti gambar di samping ini ada beberapa rumus yang kita pakai. Contohnya si M-nya itu kita lihat dari total skor nilai itu dibagi dari total respon.
Nilai rata-rata nilai rata-rata sama dengan dari total dari CM-nya per domainnya dibagi dari jumlah banyaknya pertanyaan. Nah, indeks kematangannya itu dan juga ada di sini ada level dan juga keterangannya. Kita bisa lihat 0 sampai 5 itu adalah level-level dari domainnya tersebut. Keterangannya juga kita bisa lihat 0 itu berarti enggak excited. Nomor 1 itu ya Intel, nomor 2 itu dia di report, nomor 3 dividend, nomor 4 manage dan juga nomor 5 optimis. Oke, next slide. Nah, PO6 seperti yang tadi dijelaskan oleh teman saya Willy, PO6 itu adalah domainnya. Kita bisa lihat dari PO6 itu, ini tuh kenapa sih harus dipakai PO6 biar itu sebuah ada sistem ataupun pengenalan dari sebuah aplikasi tersebut atau sistem tersebut. PO6 ini kita bisa lihat dari hasil dari penilaiannya tersebut. Kita bisa lihat dari ada domain 6, subdomainnya, dan juga skor nilainya. Nah, nanti di sini kita lihat perhitungan dari maturity dari si PO6 tersebut. Di poinnya itu dia ada PO 061, 0602, PO 0603, ada beberapa, karena kan tadi ada beberapa level, jadi dibagikan. Levelnya itu dari level 01 sampai 5. Nah, nanti dia dilihat dari rata-rata si nilai si PO 06-nya. Oke, next. PO 07. Oke, PO07 juga hampir sama, cuma bedanya subdomain dari PO07 lebih banyak dari domain PO06. Dia sampai 1 sampai 8. Nah, karena memang beberapa job dari atau description job dari PO07 lebih banyak dari PO06 sendiri. Seperti itu, kita bisa lihat tabelnya, perhitungan dari mencuri PO07-nya. Oke, next. PO08. Oke, PO08 sendiri ada perhitungan dari mentor PO08. Nah, dari domainnya itu dia lebih sedikit daripada PO0 sebelumnya, dia sampai PO006. Nah, di sini juga ada beberapa skor nilainya yang kita bisa lihat dari perhitungan dari level maturity-nya sendiri dari PO08 ke PO07 itu ada perbedaannya karena memang PO07-nya sendiri memiliki domainnya itu ada lebih banyak daripada PO yang lainnya. Next. DS07. DS07 ini kita bisa lihat, di sini ada description-nya juga, identifikasi dan juga delivery dan evakuasi memiliki nilai masing-masing dan juga keterangannya apakah defend proses, apakah down proses, seperti itu. Ini hanya gambaran dari si level perhitungannya DS07. Betul juga dengan next-nya di slide selanjutnya di ME01. Ini perhitungannya dan juga tetap subdomainnya menggunakan bagian depannya sesuai dengan domainnya tersebut. Kalau ME, kalau PO ya PO seperti itu dan tetap PO01-nya diawali. Next. Kita juga bisa lihat di perhitungan dan juga monitor dan evaluate internal control-nya di ME02. ME02 sendiri ada 4 subdomain, yaitu monitoring, sama supervisor, controller excellent, sama controller self-excellent. Oke, next. Analisa tingkat kesenjangan gap-nya. Gap yang didapat dari hasil pengurangan antara nilai kematangan harapan atau extent maturity-nya yang diperoleh dari hasil nilai kematangan saat ini yang diperoleh dari kuesioner. Jadi hasil-hasil ini semua ini adalah penilaian dari customer atau juga pengguna si layanan tersebut untuk menentukan nilai dari domain tersebut. Contohnya PO06, PO07, PO08, DS7, MS1, dan MM2. Dari sini ada kolom kedua dari current monitoring-nya sama expand-nya. Baru gap selisihnya bisa dilihat di sini. Oke, next slide. Analisa gap. Analisa gap ini tertinggi pada MI1 yaitu 047 menentukan kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemantauan dan evakuasi kinerja TI agar lebih efektif. Nah, di sini
bisa dilihat berarti untuk selama ini untuk pemantauan atau evaluasi kerjanya perlu ditingkatkan di bagian TI-nya. Nah, sedangkan gap terkecil pada PO08 atau 0,08 menunjukkan bahwa manajemen kualitas hampir sesuai dengan harapan meski masih butuh perbaikan kecil. Ya, seperti yang kita tahu yang namanya sebuah sistem ataupun sebuah layanan dari sebuah perusahaan pastinya tetap ada yang namanya perbaruan karena mengikuti zaman yang kita sedang hadapi. Terus rata-rata gap sebesar 0,28 itu menandakan bahwa tingkat kematangan TI umumnya mendekati target. Namun beberapa area memerlukan perhatian lebih. Seperti itu mungkin area yang perlu diperhatikan lebih ada yang tadi yaitu di pemantauan dan evakuasi kerja TI agar lebih efektif. Di area itu yang gapnya lumayan tinggi. Oke, next akan dijelaskan oleh teman saya, Dwi. Nah, untuk analisis ini menunjukkan bahwa domain PO8 memiliki tingkat kematangan yang paling mendekati target. Ini terlihat jelas dari selisih terkecil antara tingkat kematangan saat ini dan juga target, yaitu 0,08, dibandingkan dengan domain lainnya. Analisis ini membandingkan tingkat kematangan saat ini atau current maturity dengan tingkat kematangan yang diharapkan atau expected maturity untuk setiap domain. Domain PO8 memiliki selisih terkecil yaitu 0,28 antara kedua nilai ini yang menunjukkan bahwa domain ini paling dekat dengan mencapai target kematangan. Next. Kesimpulannya adalah analisis tingkat kematangan domain COBIT di Akulaku menunjukkan variasi gap. Domain ME1 atau Monitor dan Evaluate IT Performance memiliki gap terbesar. Sementara domain PO8 atau Manage Quality memiliki gap terkecil. Rata-rata gap adalah 0,28 yang menunjukkan bahwa perbaikan diperlukan, terutama di area pemantauan kinerja dan pengendalian internal. Analisis juga menunjukkan bahwa domain ME1 memiliki gap terbesar yaitu 0,47 yang menandakan perlunya peningkatan pemantauan kinerja. Sebaliknya, domain PO8 memiliki gap terkecil yaitu 0,08 yang menunjukkan bahwa domain ini hampir mencapai target. Rata-rata gap adalah 0,28 yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan masih ada ruang untuk perbaikan. Perbaikan yang diperlukan terutama di area pemantauan kinerja dan pengendalian internal untuk mencapai efisiensi dan keamanan yang optimal. Next. Untuk presentasinya ditutup dengan saran kesimpulan yang telah saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.